Halo semuanya, selamat datang di sesi kita hari ini. Kita bakal ngobrolin topik yang sebenarnya seru banget, yaitu penggabungan usaha atau business combination. Di sini kita bakal bedah strategi rahasia perusahaan besar, aturan mainnya, sampai cara hitung-hitungannya. Jadi bayangin ini kayak tutorial main game Monopoly, tapi versi dunia nyata, di mana kita belajar gimana caranya perusahaan jadi raksasa lewat strategi jitu dan aturan yang aman. Yuk kita mulai petualangan ya. Oke teman-teman, kita masuk ke konsep dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya penggabungan usaha itu? Simpelnya, ini adalah momen ketika dua perusahaan atau lebih yang tadinya jalan sendiri-sendiri memutuskan untuk bersatu menjadi satu kekuatan besar, atau yang sering disebut sebagai entitas pelaporan. Nah, ada istilah payung atau istilah umum yang sering dipakai, yaitu akuisisi atau akuisisi. Ini tuh kayak kalau kalian main game strategi, terus kalian ambil alih markas lawan buat jadi milik kalian. Tujuannya ada dua. Pertama, buat dapat aset produktif alias alat-alat perang mereka. Dan kedua, buat dapat kendali penuh atas operasi mereka. Terus muncul pertanyaan penting nih. Kenapa sih perusahaan repot-repot melakukan ini? Kenapa nggak bangun sendiri aja dari nol? Atau yang disebut internal growth? Bayangin kalian pengen punya rumah pohon. Kalian punya dua pilihan. Bikin sendiri dari nebang kayu, ngerjain kayunya, dan bangun pelan-pelan. Atau pilihan kedua, beli rumah pohon tetangga yang udah jadi dan bagus. Nah, penggabungan usaha ini adalah pilihan kedua itu. Banyak perusahaan mikir kalau beli yang udah jadi, itu jauh lebih cepat dan efisien daripada harus membangun dari awal. Di slide-slide berikutnya, kita bakal bongkar alasan kenapa mereka mikir kayak gitu. Sekarang kita bedah 6 alasan kenapa para bos perusahaan memilih jalan penggabungan ini. Alasan pertama adalah cost advantage atau keunggulan biaya. Ini simple banget, kadang beli barang bekas yang masih bagus itu jauh lebih murah daripada bikin baru. Alasan kedua adalah meminimalisir penundaan. Kalian tahu kan rasanya nunggu download game yang lama banget? Nah, perusahaan juga males nunggu pabrik dibangun. Dengan membeli perusahaan lain, fasilitasnya udah siap pakai, jadi nggak perlu nunggu alias zero delay. Lanjut ke alasan ketiga, yaitu akuisisi aset tak berwujud. Bahasanya agak berat ya, tapi intinya gini, kadang perusahaan butuh resep rahasia atau hak paten yang cuma dimiliki orang lain. Daripada pusing neliti sendiri, mending beli aja perusahaannya sekalian sama resepnya. Alasan keempat adalah lower risk atau resiko lebih rendah. Kalau kalian bikin produk baru, belum tentu laku kan? Tapi kalau beli perusahaan yang produknya udah terkenal, itu kayak taruhan yang udah pasti menang karena pasarnya udah terbukti ada. Alasan kelima ini agak serem tapi keren, yaitu menghindari pengambilalihan. Ini strategi pertahanan, teman-teman. Di dunia bisnis, hukum rimba berlaku. Makan atau dimakan. Biar nggak dimakan sama ikan hiu yang lebih besar, ikan-ikan kecil kadang bergabung biar jadi besar dan susah dimakan. Terakhir, alasan keenam adalah hal-hal lain kayak keuntungan pajak atau kadang cuma ambisi pribadi si bos aja yang pengen terlihat keren punya banyak perusahaan. Mari kita zoom in ke alasan pertama tadi, yaitu soal duit dan waktu. Di poin A, kita bicara soal cost advantage atau keunggulan biaya. Bayangin, kalian mau punya PC gaming rakitan. Kalau kalian beli komponen satu-satu pas harga lagi naik, atau disebut inflasi, pasti mahal banget kan? Nah, perusahaan juga gitu. Kalau harga bahan bangunan atau tanah lagi mahal banget, para bos mikir, waduh, kalau bangun pabrik dari nol, duitnya habis banyak nih. Solusinya? Mereka cari pabrik tua atau perusahaan lain yang udah punya fasilitas itu. Seringkali, membeli perusahaan yang udah ada itu harganya jauh lebih miring atau murah dibanding harus beli tanah kosong dan bangun gedung baru. Terus di poin B, kita ngomongin soal meminimalisir penundaan operasi. Ini soal kecepatan guys. Di dunia bisnis, waktu adalah uang. Kalau kalian bangun pabrik baru, kalian harus ngurus izin ini itu, harus nunggu izin lingkungan atau AMDAL, dan birokrasi itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Keburu tua nunggunya. Tapi kalau kalian melakukan akuisisi, perusahaan yang kalian beli itu biasanya udah punya semua izinnya. Surat izin usaha ada, izin operasional beres. Jadi begitu transaksi deal, besoknya pabrik itu udah bisa langsung ngebul alias produksi.
Ini jalan pintas yang super efektif buat perusahaan yang nggak sabaran, pengen langsung jualan dan dapat untung. Slide ini ngebahas gimana caranya biar perusahaan tidurnya nyenyak alias minim resiko. Di poin A, ada lower risk atau resiko lebih rendah. Coba bayangin, kalian mau jualan makanan. Kalau kalian nyiptain menu baru yang aneh, belum tentu orang suka kan? Resikonya tinggi banget. Tapi kalau kalian beli franchise yang udah terkenal enak, resikonya jauh lebih kecil karena orang udah tahu rasanya. Nah, perusahaan melakukan akuisisi itu buat menghindari ketidakpastian. Daripada buang duit buat riset dan pengembangan atau R&D produk baru yang belum tentu sukses, mending beli perusahaan yang produknya udah jelas laku di pasaran. Ini jalan pintas buat dapat income stabil. Lanjut ke poin B, yaitu kekuatan diversifikasi. Ini prinsip jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau kalian cuma jualan es krim, pas musim hujan pasti sepi kan? Tapi kalau kalian jualan es krim dan mie rebus, kalian aman di segala cuaca. Inilah diversifikasi. Perusahaan melakukan akuisisi buat nambahin variasi produk mereka. Contohnya di slide ini, perusahaan kosmetik tiba-tiba beli perusahaan obat herbal. Kok aneh? Enggak juga, itu cara mereka melindungi diri. Kalau bisnis lipstik lagi sepi, mungkin bisnis obat herbal lagi naik daun. Jadi kalau satu lini produk gagal, perusahaan nggak langsung bangkrut karena masih ada produk lain yang menopang hidup mereka. Di sini kita masuk ke mode bertahan dan berburu harta karun. Poin A, bicara soal menghindari pengambil alihan. Ingat konsep makan atau dimakan tadi? Di dunia saham, kalau perusahaan kalian kecil, gampang banget dibeli paksa atau istilahnya hostile takeover sama perusahaan raksasa. Rasanya pasti nggak enak kan kalau usaha kita diambil paksa? Makanya perusahaan-perusahaan menengah sering melakukan merger atau akuisisi biar ukuran mereka jadi bengkak alias scale up. Logikanya sederhana, semakin besar badan kalian, semakin susah kalian buat didorong jatuh. Jadi menjadi besar itu adalah salah satu cara terbaik buat bertahan hidup. Terus di poin B, kita bahas soal akuisisi aset tak berwujud. Kadang yang dibeli dari sebuah perusahaan itu bukan gedung atau mesinnya, tapi otak atau izinnya. Contoh paling nyata itu di dunia startup teknologi. Perusahaan besar kayak Google sering beli startup kecil bukan karena butuh kantornya, tapi karena butuh hak paten teknologinya atau butuh orang-orang pinter di dalamnya. Ini disebut acqui-hiring, yaitu akuisisi buat ngebajak karyawannya. Atau di dunia tambang, mereka beli perusahaan lain cuma buat dapat izin eksklusif nambang di daerah tertentu yang nggak bisa didapetin orang lain. Jadi ini benar-benar soal menguasai kunci rahasia lawan. Nah, teman-teman, tolong perhatikan tabel di slide ini baik-baik ya. Tabel ini nunjukin 3 cara atau legal forms gimana perusahaan bisa bergabung. Kita baca pelan-pelan ya. Di kolom pertama ada akuisisi. Rumusnya A plus B sama dengan ANB. Maksudnya apa? Ini kayak kalau kalian punya adik angkat. Kalian inisial A dan adik kalian inisial B tetap ada. Cuma sekarang kalian jadi satu keluarga. Nasib entitas target atau si B itu tetap eksis sebagai anak perusahaan. Jadi di akhir cerita masih ada 2 entitas terpisah, tapi si B nurut sama si A. Di kolom kedua ada merger. Rumusnya A plus B sama dengan A. Ini kayak ikan besar makan ikan kecil. Si A makan si B. Hasilnya, si B hilang, dibubarkan, dan melebur ke dalam perut si A. Jadi hanya satu perusahaan yang bertahan hidup, yaitu si A. Nama si B udah nggak ada lagi di dunia bisnis. Di kolom ketiga ada konsolidasi. Rumusnya A plus B sama dengan D, inisial baru. Ini unik banget. Si A dan si B sama-sama sepakat buat bubar. Terus mereka bikin wujud baru namanya si D. Jadi entitas targetnya semua dibubarkan dan muncul satu entitas yang benar-benar fresh dan baru. Tabel ini penting banget buat mahamin kalau gabung itu caranya beda-beda. Ada yang cuma jadi induk anak, ada yang dimakan, ada yang lebur jadi baru. Biar nggak bingung, ayo kita bedah lebih dalam bedanya merger dan konsolidasi. Di bagian merger, kuncinya adalah satu bertahan, satu bubar. Bayangin BTA naksir sama PTB. PTA beli semua saham PTB. Terus PTB bilang, "Oke, aku bubar ya, semua barangku jadi milikmu." Secara hukum, PTB dilikuidasi atau dihapus. Jadi kalau kalian cari PTB di buku telepon, udah nggak ada. Yang tersisa cuma satu nama besar, yaitu PTA.
Ini cara yang paling umum dipakai kalau perusahaan besar nyaplok perusahaan yang lebih kecil. Nah, kalau konsolidasi, ini lebih adil atau setara. Ada dua jenis nih. Pertama, konsolidasi hukum. Ini kejadian ketika dua perusahaan, misal PTE dan PTF, merasa kalau nama lama mereka udah nggak keren atau mereka pengen start fresh. Jadi, mereka berdua bubar bareng-bareng, lalu lahirlah PTD sebagai anak baru yang mewarisi kekuatan E dan F. Kedua, ada istilah konsolidasi akuntansi. Jangan ketuker ya, kalau ini cuma soal laporan keuangan. Induk dan anak perusahaannya sebenarnya masih pisah secara hukum, kayak kasus akuisisi tadi. Tapi pas bikin laporan keuangan, angkanya digabung jadi satu seolah-olah mereka satu badan. Jadi fisiknya dua, tapi laporannya satu. Sekarang kita lihat dampaknya ke kerjaan akuntan alias tukang hitung duitnya. Bentuk hukum penggabungan tadi ngaruh banget loh ke ribet atau enggaknya pencatatan. Kalau yang terjadi adalah merger atau konsolidasi hukum, akuntan bisa napas lega. Kenapa? Karena di akhir transaksi cuma ada satu perusahaan alias satu entitas akhir. Jadi nggak ada tuh drama bikin laporan keuangan konsolidasi yang rumit setiap tahun. Laporannya jadi lebih sederhana karena aset si target udah langsung masuk ke buku si pembuli, beres urusan. Tapi beda cerita kalau yang dipilih adalah akuisisi saham atau subsidiary. Ingat kan tadi, di bentuk ini si target alias anak perusahaan tetap hidup dan eksis. Karena dia masih hidup, dia punya laporan keuangan sendiri. Induk perusahaan juga punya laporan sendiri. Nah, tugas akuntan jadi double, karena secara periodik atau misal tiap tahun, mereka wajib menggabungkan dua laporan yang terpisah ini menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Ini lebih tricky dan butuh kerja ekstra seumur hidup selama si anak perusahaan itu masih dimiliki. Jadi, pilihan bentuk hukum itu nentuin nasib lembur para akuntennya. Teman-teman, kalau di sepak bola ada wasit yang niup peluit kalau ada pelanggaran, di dunia bisnis juga ada. Namanya regulasi antitrust. Kenapa sih harus ada aturan ini? Tujuan utamanya adalah melarang pembatasan perdagangan atau restraint of trade dan mencegah pengurangan persaingan atau reduction of competition. Bayangin deh, kalau cuma ada satu penjual nasi goreng di seluruh kota, dia bisa seenaknya kasih harga semahal langit kan? Itu namanya monopoli, dan itu merugikan kita sebagai konsumen. Pemerintah nggak mau itu terjadi. Makanya, di Amerika Serikat, sebagai contoh di slide ini, ada dua wasit galak alias otoritas federal. Pertama, ada Department of Justice atau disingkat DOJ, dan kedua ada Federal Trade Commission atau FTC. Tugas mereka adalah melototin setiap transaksi penggabungan usaha yang gede-gede. Kalau ada dua perusahaan raksasa mau merger dan berpotensi bikin monopoli yang merugikan rakyat, wasit-wasit ini bakal niup peluit dan bilang, "Prit, batal." Jadi perusahaan nggak bisa asal kawin tanpa izin dari bapak-bapak penjaga hukum ini. Selain dua wasit utama tadi, ternyata tiap industri punya kepala sekolah masing-masing yang ikut ngawasin. Jadi, lapisannya makin tebel nih. Kalau yang mau merger itu bank, mereka harus lapor ke Federal Reserve Board. Kalau perusahaan minyak atau listrik, urusannya sama Dept of Energy. Kalau maskapai penerbangan atau kereta api, izinnya ke Dept of Transportation. Dan kalau yang mau gabung itu perusahaan operator seluler atau TV, mereka harus sungkem sama FCC atau Federal Communications Commission. Contoh konkretnya gini, misalkan ada dua raksasa telekomunikasi mau bergabung. Mereka nggak cukup cuma dapat izin dari FTC. Anggap saja sebagai wasit umum, tapi mereka juga harus dapat stempel persetujuan dari FCC. Anggap saja sebagai wasit khusus telekomunikasi. Jadi, proses izinnya itu berlapis-lapis, alias double approval. Kalau salah satu bilang nggak boleh, ya batal deh pestanya. Ini nunjukin betapa ketatnya pengawasan pemerintah biar nggak ada satu industri pun yang dikuasai oleh satu pihak doang. Di slide ini, kita curhat dikit soal betapa pusingnya jadi bos perusahaan yang mau merger. Tantangan utamanya adalah aturan yang super ribet. Bayangin, tiap negara bagian atau provinsi bisa punya aturan yang beda-beda. Belum lagi interpretasi aturan antara badan regulator, si wasit tadi, bisa beda pendapat. Kadang FTC bilang oke, tapi pengadilan bilang enggak. Ada juga resiko pengujian ulang atau retesting, di mana kasus yang udah selesai bisa diulik lagi. Ini bikin pusing 7 keliling. Biar gampang,
Kita pakai analogi rambu lalu lintas. Bayangin, kalian nyetir mobil antar kota. Di kota A, lampu merah artinya berhenti. Pas masuk kota B, aturannya beda. Lampu merah artinya boleh jalan pelan-pelan. Bingung kan? Nah, itulah yang dirasain perusahaan. Ketidakpastian hukum ini kayak peraturan lalu lintas yang beda-beda di tiap kota. Akibatnya apa? Perencanaan strategis jadi susah banget. Mau merger sekarang, aturannya berubah besok. Ujung-ujungnya biaya pengacara bengkak, dan transaksi jadi ketunda lama banget. Ketidakpastian ini adalah musuh utama dalam bisnis. Tapi ada kabar baik nih, sejak tahun 1997-an ada angin segar perubahan paradigma. Industri-industri kaku kayak perbankan, telekomunikasi, dan utilitas mulai lebih terbuka. Wasit-wasit tadi mulai mikir, mungkin nggak semua monopoli itu jahat. Disinilah muncul yang namanya argumen efisiensi atau efficiencies defense. Dulu alasan biar lebih efisien itu sering ditolak, tapi sekarang alasan itu mulai didengerin dan diperbolehkan dalam sidang tinjauan merger. Jadi konsepnya kayak kompensasi, isu monopoli bisa dimaafkan kalau dan hanya jika manfaatnya buat masyarakat lebih gede daripada dampak negatifnya. Merger bisa diizinkan kalau perusahaan bisa buktiin, Pak Hakim, kalau kami gabung, kami bisa hemat biaya operasional gila-gilaan dan hasilnya produk kami bakal lebih murah dan bagus buat konsumen. Contoh kerennya di dunia farmasi, kalau 2 pabrik obat mau gabung dan mereka janji itu bakal mempercepat penemuan obat kanker karena lab riset mereka jadi canggih, pemerintah biasanya bakal bilang, oke, silakan gabung demi kebaikan umat manusia meskipun mereka jadi raksasa pasar. Oke, tarik napas dulu, kita masuk ke zona akuntansi. Jangan takut, kita bikin simple. Aturan main yang kita pakai sekarang namanya FASB 141R, yaitu metode pembelian atau purchase method. Prinsip dasarnya gini, kalau kalian beli perusahaan, itu sama kayak kalian belanja di supermarket. Semua barang, yaitu aset dan utang atau kewajiban yang kalian beli harus dicatat sesuai harga tagnya saat itu, alias nilai wajar atau fair value pada tanggal akuisisi. Dulu ada metode lama namanya pooling of interest, tapi itu udah dilarang dan dihapus total. Jadi lupakan pasal lalu. Nah, kalau kita belanja, pasti ada total harganya kan? Itu disebut biaya investasi atau cost of acquisition. Komponennya apa aja? Pertama, uang kas yang kalian bayar. Kedua, kalau kalian bayarnya nggak pakai duit tapi tuker guling pakai aset lain. Misal tanah, nilai tanah itu dihitung. Ketiga, kalau kalian bayarnya pakai saham atau obligasi, nilai surat berharga itu juga dihitung. Pokoknya, apapun yang kalian korbankan buat dapetin perusahaan itu, itulah harga belinya. Nah, tabel di slide ini krusial banget, biar kalian nggak salah catat pas ujian atau kerja nanti. Pas proses akuisisi, pasti keluar biaya tambahan kan? Tapi hati-hati, ada 2 keranjang berbeda buat biaya-biaya ini. Ayo, kita lihat tabelnya. Baris pertama adalah biaya langsung. Contohnya, bayar honor konsultan M&A, pengacara atau penilai aset. Perlakuan akuntansinya adalah menambah nilai investasi atau dikapitalisasi. Kenapa? Karena ini dianggap bagian dari harga beli barang itu. Ibarat beli motor, ongkos kirimnya masuk ke harga motor. Tapi lihat baris kedua, biaya penerbitan saham. Contohnya, biaya cetak kertas saham, atau biaya daftar ke OJK atau SEC. Perlakuan akuntansinya beda. Ini mengurangi tambahan modal di setor alias agio saham. Ini nggak boleh nambah nilai investasi. Ini dianggap sebagai biaya administrasi dompet kita, bukan harga barangnya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mahasiswa atau akuntan nyampur aduk 2 biaya ini jadi satu. Jangan sampai kalian kayak gitu ya. Ingat, biaya konsultan M&A masuk harga barang, biaya cetak saham, potong modal. Yuk, lihat slide ini. Kita punya PT yang mau beli perusahaan lain. Data transaksinya, mereka nerbitin 100.000 lembar saham. Nilai nominalnya, angka yang tercetak di kertas 10.000. Tapi nilai pasarnya, yaitu harga jual aslinya, 16.000. Terus mereka bayar konsultan 80.000 dan biaya cetak saham 40.000. Berapa total investasinya? Mari kita hitung bareng-bareng kayak kasir. Pertama, hitung harga saham yang dikasih. 100.000 lembar dikali harga pasar 16.000. Hasilnya 1.600.000. Kedua, ingat aturan slide sebelumnya?
biaya konsultan itu nambah investasi. Jadi, masukin tuh 80.000. Kita jumlahin 1.600.000 ditambah 80.000 sama dengan 1.680.000. Nah, perhatikan catatan di bawah yang dikasih tanda bintang ya. Biaya cetak 40.000 tidak diikutkan. Kenapa? Karena dia masuk keranjang yang beda. Akibatnya mengurangi modal, bukan nambah nilai investasi. Jadi jawaban final total biaya investasi adalah 1.680.000. Gampang kan kalau tahu aturannya? Sekarang kita tuangkan hitungan tadi ke dalam bahasa jurnal akuntansi. Ada 2 jurnal yang perlu kita bikin biar rapi. Jurnal pertama adalah saat menerbitkan saham seharga 1.600.000. Kita tulis di debit investasi dalam PT Udin sebesar 1.600.000. Terus di kredit kita pecah 2. Saham biasa dicatat sesuai nilai nominal, yaitu 100.000 lembar dikali 10 sama dengan 1 juta. Dan sisanya masuk ke tambahan modal disetor, selisihnya 600.000. Ini mencatat pembayaran utama. Jurnal kedua adalah mencatat biaya-biaya tadi. Ingat, biaya konsultan nambah investasi? Jadi, di debit, investasi dalam PT Udin nambah lagi 80.000. Terus, biaya cetak saham mengurangi modal. Jadi, di debit, tambahan modal disetor 40.000. Uangnya keluar dari mana? Uangnya keluar dari kas, jadi kredit kas totalnya 120.000. Hasil akhirnya, kalau kalian lihat akun investasi dalam PT Udin, saldonya jadi 1.600.000 ditambah 80.000, sama dengan 1.680.000. Klop sama hitungan kita di slide sebelumnya kan? Oke, kita kenalan sama makhluk halus di akuntansi, namanya goodwill. Apa itu? Goodwill itu muncul kalau kalian beli perusahaan dengan harga lebih mahal daripada total harga aset bersihnya. Selisih itu adalah harga untuk reputasi, nama baik, atau basis pelanggan setia mereka. Rumusnya, biaya investasi dikurangi nilai wajar aset bersih. Terus, gimana cara catatnya? Berdasarkan aturan FASB 142, goodwill ini spesial. Dia tidak diamortisasi. Artinya, nilainya nggak dipotong tiap tahun, kayak mesin yang menyusut. Tapi, sebagai gantinya, dia wajib ikut tes kesehatan namanya impairment test atau uji penurunan nilai. Kapan tes ini dilakukan? Minimal setahun sekali secara rutin. Atau kalau ada trigger event alias kejadian gawat. Misalnya ekonomi negara lagi hancur, manajer kuncinya kabur, atau ada peraturan baru yang merugikan. Kalau tesnya gagal, disebabkan nilainya turun, baru deh kita catat kerugiannya. Selain goodwill, ada aset tak berwujud lain yang harus kita perhatikan. Tabel ini membagi mereka jadi 2 kubu berdasarkan umur hidupnya. Yuk kita bedah. Baris pertama adalah aset dengan umur terbatas atau limited life. Contohnya, paten yang cuma berlaku 10 tahun atau lisensi software. Perlakuannya, karena umurnya jelas, ya kita potong pelan-pelan alias diamortisasi selama umur manfaatnya itu. Sama kayak nyicil pengurangan nilai HP kalian tiap tahun. Baris kedua adalah aset dengan umur tak terbatas atau indefinite life. Contohnya, merek dagang atau trademark yang legendaris atau goodwill tadi. Merek kayak Coca-Cola kan nggak ada matinya. Perlakuannya, karena nggak tahu kapan matinya, dia tidak diamortisasi. Tapi, sama kayak goodwill, dia wajib direview atau dicek kesehatannya lewat impairment test. Poin pentingnya, semua aset ini pas pertama kali dibeli harus dicatat pakai harga nilai wajar, bukan harga kira-kira. Masuk ke bagian transparansi. Kalau perusahaan habis belanja perusahaan lain, mereka nggak boleh diam-diam aja. Menurut FASB 141, mereka wajib curhat alias melakukan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Apa aja yang harus dibilang? Banyak. Mereka harus nyatain kalau mereka pakai metode pembelian. Terus jelasin periode operasinya. Kita mulai gabung tanggal sekian loh. Mereka juga harus jujur soal detail saham yang diterbitin, berapa jumlahnya dan nilainya. Identitas juga penting. Sebutin nama dan deskripsi perusahaan target yang dibeli, jangan disensor. Tentu saja total biaya akuisisi harus dipajang jelas.
Dan kalau ada pembayaran bersyarat atau kontingen, misalnya saya bayar sisanya kalau target penjualan tercapai, itu juga harus dicatat. Intinya pemegang saham harus tahu duitnya dipakai buat apa aja. Ternyata nggak semua belanjaan harus dilaporin sedetail itu. Tabel ini ngasih tahu bedanya perlakuan buat belanjaan kecil dan belanjaan raksasa. Lihat baris minor atau tidak material. Ini kalau perusahaan cuma beli toko-toko kecil yang nggak terlalu ngefek ke aset total. Perlakuannya boleh agregasi atau digabungin aja. Contohnya, tahun ini kami akuisisi 5 toko kecil. Total biayanya 1 miliar. Nggak perlu dirinci satu-satu bonnya. Ini biar laporan nggak kepanjangan isinya struk doang. Tapi lihat baris material atau signifikan. Ini kalau kalian beli pesaing utama atau aset yang nilainya gajah. Perlakuannya wajib rinci plus pro forma. Apa itu pro forma? Itu laporan hayalan seolah-olah kita udah gabung dari awal tahun. Nanti kita bahas di slide depan. Contohnya kalau bank besar beli bank besar lainnya, itu wajib dibuka selengkap-lengkapnya. Karena dampaknya ke pemegang saham gede banget. Jadi prinsipnya, makin mahal belanjanya, makin cerewet laporannya. Nah, ini dia konsep unik, namanya informasi pro forma. Ini adalah konsep waktu seolah-olah atau as if. Jadi gini, bayangin kalian beli perusahaan tanggal 1 Desember 2024. Laporan aslinya, yaitu laporan real, pasti cuma nunjukin laba gabungan selama 1 bulan, yaitu Desember doang kan? Karena Januari sampai November kalian masih pisah. Tapi buat investor, info 1 bulan itu kurang nendang. Makanya akuntan bikin laporan bayangan atau pro forma. Narasinya gini, jika seandainya kita udah nikah sejak 1 Januari 2024, pendapatan gabungan kita bakal sebesar 10 triliun loh. Ini membantu investor ngelihat potensi kekuatan penuh selama 1 tahun penuh. Aturan ini berlaku buat periode berjalan dan perbandingan tahun lalu. Tapi ingat, ini wajib buat perusahaan publik, disebut juga TBK aja. Kalau perusahaan privat, non-publik sih, bebas mau bikin atau enggak. Sekarang kita masuk ke ranah hukum yang agak serius tapi super penting. Sarbanes-Oxley Act atau biasa dipanggil SOX, lahir tahun 2002. Kenapa aturan ini lahir? Dulu sekitar tahun 2000-an ada skandal akuntansi gede-gedean kayak kasus Enron, di mana bos-bos perusahaan nipu laporan keuangan. Investor marah, pasar saham hancur. Maka lahirlah SOX ini sebagai buku aturan anti curang. Fokus regulasi SOX ada 3. Memperkuat tata kelola perusahaan atau corporate governance, ningkatin independensi auditor biar wasitnya nggak bisa disogok, dan benerin kualitas pengendalian internal. Poin kuncinya di sini, SOX itu bukan cuma soal format laporan yang rapi, SOX itu soal integritas. Ini menuntut tanggung jawab personal manajemen, jadi bos nggak bisa lagi cuci tangan kalau ada angka yang salah. Ini soal kejujuran di atas kertas. Biar SOX ini kuat, dia punya 7 pilar atau tiang penyangga utama. Kita bahas cepet aja ya, kayak list belanja. PCAOB, ini adalah polisinya auditor. Badan baru yang tugasnya ngawasin tukang periksa laporan keuangan. Independensi auditor. Auditor dilarang mesra-mesraan sama perusahaan. Jasa konsultasi dibatasi biar mereka tetap objektif. Atestasi pengendalian internal. Auditor wajib ngecek apakah sistem keamanan data perusahaan udah benar atau bolong-bolong. Independensi komite audit. Ini memperkuat peran pengawas di dalam perusahaan yang merupakan bagian dari dewan direksi biar lebih galak. Sertifikasi manajemen. CEO dan CFO yang merupakan bos utama dan bos keuangan harus tanda tangan basah di laporan. Transparansi. Nggak boleh ada utang yang disembunyiin di luar neraca atau off balance sheet. Semua harus dibuka. Penegakan SEC. Budget polisi pasar modal atau disingkat SEC ditambal biar mereka bisa patroli lebih sering. Ini adalah bagian paling menakutkan buat para bos setelah era SOX, sertifikasi CEO dan CEFO. Dulu, kalau ada laporan keuangan yang ngaco atau tipu-tipu, bos bisa ngeles dengan alasan klasik. Waduh, saya nggak tahu pak, saya kan nggak ngerti detail akuntansi, itu kerjaan anak buah saya. Alasan polos kayak gini dulu bisa diterima. Tapi setelah SOX, no way. Sekarang, tanda tangan CEO dan CFO di laporan keuangan itu dianggap sebagai jaminan hukum. Itu artinya mereka bersumpah
kalau laporan itu akurat dan mereka bertanggung jawab atas sistem pengendalian di dalamnya. Implikasi hukumnya ngeri, teman-teman. Tanda tangan itu mengikat leher mereka. Kalau ketahuan ada kesalahan yang disengaja, mereka nggak bisa nyalahin anak buah. Mereka sendiri yang bakal kena sanksi pidana alias penjara. Jadi sekarang bos-bos itu sangat hati-hati sebelum tanda tangan. Kalau tadi kita bicara aturannya, sekarang kita bicara siapa yang bawa pentungan buat mukul pelanggar. Otoritas penegaknya adalah SEC, atau Securities and Exchange Commission. Di bawah SOX, pelanggaran aturan ini dianggap setara dengan melanggar Undang-Undang Pasar Modal tahun 1934. Jadi bukan pelanggaran ringan. Sanksi dan penguatannya nggak main-main. Anggaran SEC dinaikkan drastis biar mereka punya alat canggih dan orang pinter buat nangkap penipu. Pengawasan terhadap perusahaan publik jadi super ketat, kayak penjara keamanan maksimum. Dan yang paling bikin gemetar, hukuman pidana buat penipuan sekuritas atau saham sekarang jauh lebih berat. Dulu mungkin cuma denda, sekarang bisa miskin mendadak plus masuk penjara lama. Ini semua biar investor percaya lagi buat naruh duit di pasar modal tanpa takut ditipu. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di ujung perjalanan. Mari kita rangkum petualangan kita hari ini. Kita udah belajar perjalanan lengkap penggabungan usaha, mulai dari motivasi strategis, yaitu kenapa perusahaan mau kawin dan 6 alasan utamanya. Terus kita bedah bentuk hukumnya, bedanya merger yang makan dan konsolidasi yang legur. Kita juga udah tahu ada wasit galak namanya regulasi antitrust, biar nggak ada monopoli. Dari sisi hitungan, kita belajar metode pembelian dan gimana nasib goodwill. Kita juga bahas kewajiban pengungkapan biar transparan, sampai ke aturan anti curang Sarbanes-Oxley Act yang bikin bos-bos nggak bisa tidur nyenyak kalau bohong. Pesan kunci yang mau saya sampaikan buat kalian bawa pulang, penggabungan usaha itu bukan sekadar transaksi tukar duit. Ini adalah keputusan strategis yang kompleks banget.